Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang anak dari Sunan Kalijaga. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Anak Sunan Kalijaga bernama Pangeran Panggung. Ternyata perilakunya sangat ekstrim dan radikal. Beliau menantang pemapanan agama Islam yang dipahami oleh hanya luarnya. Nama asalnya adalah Syarif Abdurrahman. Pemahamannya tentang Islam dinilai sesat. Sama seperti Syekh Siti Jenar, dia disidang oleh ulama dan dijatuhi hukuman mati. Ajaran anak Sunan Kalijaga ini berbeda dengan bapaknya yang akomodatif dengan tradisi. Kisah ini ditulis oleh Widji Saksono dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa. Pangeran Panggung atau anak dari Sunan Kalijaga dengan Retna Siti Jenab, saudara perempuannya Sunan Gunung Jati. Dia berpaham tasawuf berguru kepada Syekh Siti Jenar. Menurut dia, beragama itu harus menangkap substansinya, bukan syariat dan fikih semata. Dia menjadi kritis dan beroposisi terhadap para wali dan Sultan Demak sejak gurunya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Pesantren dan ajaran Widatul Wujud diteruskan olehnya. Cara dakwahnya radikal dan kasar, seperti membawa anjing ke masjid. Pangeran ini mempunyai 2 anjing yang diberi nama Tokit dan Iman. 2 anjing ini dibawa masuk ke Masjid Jami Demak, berlarian dan bermain di dalam masjid. Akibatnya Kesultanan Demak geger, karena perilakunya itu mengotori kesucian masjid, melanggar ajaran Islam dan sembrono. Dia ditangkap lalu dihadapkan kepada sidang para ulama. Putusannya hukuman mati. Eksekusinya diserahkan pada Sultan Demak. Tapi dia lolos dari hukuman mati. Dia terus mengajarkan tasawuf di daerah Tegal dan Brebes hingga meninggalnya. Makamnya ada di Kelurahan Panggung, Tegal. Dari situlah dia mendapat sebutan Pangeran Panggung atau Sunan Panggung. Sunan Kudus dan para wali melapor kepada Sultan Demak tentang perilaku dan ajaran yang menodai agama Islam, seperti masuk masjid dengan 2 anjing yang dinamakan Tokit dan Iman, bermain dalam Masjid Agung hingga porak-poranda. Sultan meminta para wali bermusyawarah. Para wali mengatakan harus dihukum mati di alun-alun. Sultan memerintahkan patih mengumpulkan kayu duk dan minyak tanpa belas kasihan lagi. Dalam kisah lain disebutkan hukuman mati dibakar ini tak membuat Pangeran Panggung mati. Malah dia dan anjingnya bermain-main di bara api. Dalam bara api yang berkobar, dia meminta kertas dan pena, lalu menulis kitab bernama Suluk Malang Sumirang. Isi suluk ini mengkritik orang Islam yang hanya patuh syariat dan suka mengkafirkan orang yang tak mengerjakan syariat. Padahal substansi beragama itu mestinya paham tentang zat Allah, bukan pada teks. Motif penulisan suluk ini hampir sama dengan serat Darmo Gandul dan Gato Loco. Bedanya 2 serat terakhir ini ditulis oleh kelompok pra-Islam yang agamanya tersisi sejak perkembangan agama Islam. Sedangkan Suluk Malang Sumirang karena perbedaan paham mazhab Islam. Suluk Malang Sumirang mencontohkan bait-bait sindiran itu seperti ini. Banyak orang omong kosong, makna harfiah yang diperhatikan atau sembahyang dan puasa atau senantiasa dihitung atau dianggap dengan itu menjadikannya Islam, padahal itu dapat membahayakan sebab bisa menjadi berhala. Dosa besar dan kecil yang ditakuti kata kufar kafir yang hanya dipelajari, halal haram yang dijaga, sembahyang tidak berhenti, puasa tertib dikerjakan, tidak ingin melalaikan, sibuk terjebak aturan seperti berharap segera tiba, sembahyang siang malam dan anggapannya sudah benar. Kertas 2 pedati, tintanya 2 gedong. Tidak ada batasannya, diikuti dan dituruti. Terburu-buru dalam segala sesuatu,
Berebut tafsir, tidak ada yang mengalahkan, saling mengkafirkan, lama-lama bertikai dilerai banyak orang. Seperti itulah bait-bait sindiran Suluk Malang Sumirang yang ditulis oleh Pangeran Panggung. Sunan Panggung merupakan sosok yang pemberontak. Dia mengikuti jejak ayahnya Sunan Kalijaga, ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun ajaran agama yang disebarkannya tidak dikehendaki pemerintah yang sah. Ajarannya dianggap menyimpang dan harus dibasmi, seperti gurunya Syekh Siti Jenar yang mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Tindakan Sunan Panggung itu tidak dapat dimengerti pada saat itu. Dia digambarkan sangat cinta kepada Tuhan, sehingga kehilangan penglihatannya tentang semua bentuk materi. Yang paling tidak bisa diterima, dia memelihara 2 ekor anjing yang selalu mengikutinya kemanapun dia melangkah. Anjing itu diberi nama Iman dan Tauhid. Bahkan setiap sholat Jumat, kedua anjingnya ini selalu dibawa masuk ke dalam masjid. Tindakan ini dianggap tidak sopan dan sembrono, karena melewati batas pemahaman masyarakat. Para wali pun gusar dengan kelakuan najis Sunan Panggung. Mereka lalu meminta penguasa Demak, Sultan Trenggana untuk menjatuhkan hukuman bakar terhadap Sunan Panggung. Putusan pun akhirnya dijatuhkan. Saat kobaran api sudah menyala, Sunan Panggung melempar sandalnya. Tiba-tiba kedua ekor anjing Sunan Panggung melompat ke dalam api, mengambil sandal itu tanpa terbakar. Setelah itu giliran Sunan Panggung yang melompat. Anehnya Sunan Panggung juga tidak terbakar dalam kobaran api itu. Di dalam kobaran api itu, dia malah menulis sebuah suluk Malang Sumirang. Suluk ini bercerita tentang kelahiran dirinya sendiri. Setelah selesai menulis, dia keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Bajunya pun tidak terbakar sama sekali, utuh seperti sedia kala. Suluk itu kemudian diserahkan kepada Sultan Demak. Lalu Sunan Panggung pergi bersama Iman dan Tauhid. Setelah berabad-abad kemudian, suluk itu tetap hidup dan terus dirujuk. Salah satunya dalam serat Cabolek. Suluk itu disalin dan dicetak. Tetapi tidak hanya Sunan Panggung yang dihukum mati karena berbeda dengan ulama syariah. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, sedikitnya ada 6 ulama tasawuf yang dihukum mati karena memiliki perbedaan ini. Pertama adalah Syekh Siti Jenar. Dia dihukum mati dengan cara dipacung. Kemudian Ki Ageng Penging dihukum mati dengan cara ditikam. Lalu Sunan Panggung, dia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Selanjutnya Ki Bebeluk atau Syekh Baghdad dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke sungai. Lalu ada Syekh Among Raga yang dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut. Dan terakhir Ki Mutamakin yang diampuni. Meski dibinasakan, ajaran-ajaran para ulama sufi Jawa itu tetap hidup hingga saat ini. Bagi masyarakat Tegal, Sunan Panggung bahkan juga dianggap sebagai penguasa lokal dengan gelar Penembahan Panggung. Namanya juga diabadikan menjadi Desa Panggung. Ajarannya juga telah menyebar di wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, wilayah Cirebon, Tegal dan sekitarnya, bahkan menjadi medan pertempuran Islam Putihan dan Kejawen. Dalam pertarungan itu, tidak selamanya Islam Putihan menang. Islam Kejawen mengalami masa jaya dengan ajaran manunggaling Kawula Gusti pada masa kerajaan Islam Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Syekh Malang Sumirang tiba-tiba menempuh laku hidup yang tidak lazim. Malang Sumirang melepas segala hal yang bersifat keduniawian. Di hatinya yang ada hanya Tuhan, sehingga hari-harinya hanya diisi dengan merenung. Salah satu ulama penyebar Islam di tanah Jawa atau juga yang dikenal dengan nama Sunan Panggung tersebut hidup di masa pemerintahan Kesultanan Demak saat dipimpin Sultan Trenggono pada tahun 1488 sampai 1521. Ketidaklaziman laku yang dijalani Syekh Malang Sumirang itu
membuat sebagian masyarakat menganggapnya telah gila. Namun yang membuat resah ketika Malang Sumirang menilai ibadah lahirnya sebagai kungkungan, yang itu tidak bermanfaat bagi batin yang telah menyatu dengan Tuhan. Puncaknya ketika Syekh Malang Sumirang tiba-tiba memelihara 2 ekor anjing yang secara syariat dilarang. Anjing berbulu hitam diberi nama Iman dan yang berbulu kemerahan bernama Tokit. Kedua ekor anjing ini menggiring kemanapun Syekh Malang Sumirang pergi. Sejumlah sumber menyebut Syekh Malang Sumirang memiliki nama kecil Raden Jatiswara. Ia adalah putra kedua Raden Santri atau Ali Mordato atau Ali Musada, kakak kandung Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibu Malang Sumirang adalah putri bangsawan asal Jipang. Syekh Malang Sumirang memiliki kakak kandung bernama Raden Usman Haji atau Ngusman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngudung. Selisih usia keduanya adalah 20 tahun. Sunan Ngudung adalah ayah Jakfar Sadik atau Sunan Kudus. Sejak kecil Syekh Malang Sumirang dikenal sebagai bocah yang cerdas dan pemberani. Oleh ayahnya ia dipondokkan ke pesantren Sunan Ampel yang tak lain pamannya sendiri. Di pesantren Ampel Denta, Raden Jatiswara bersahabat akrab dengan Kebo Kenanga atau teman sesama santri yang sebaya umurnya. Mereka juga bergaul dekat dengan Sunan Ali Hasan atau kelak menjadi Syekh Siti Jenar yang juga menjadi santri di Ampel. Dari Ampel Denta, Malang Sumirang melanjutkan nyantri ke pesantren Sunan Giri di Gresik. Ia menyukai ilmu tasawuf. Selepas dari pesantren Giri ke Daton, Syekh Malang Sumirang memutuskan mengembara. Ia tinggal di mana saja di mana sebagian orang menjumpainya berada di atas pohon besar. Pohon besar itu menjadi tempatnya istirahat sekaligus melakukan laku tirakat. Dari situ ia mendapatkan julukan Sunan Panggung. Selama 10 tahun, Syekh Malang Sumirang menjalani kehidupan tak lazim. Ia menyebut hidupnya sebagai Thorik Robani atau jalan gila menuju Tuhan. Namun yang membuat marah penguasa kerajaan Demak ketika Syekh Malang Sumirang terang-terangan memelihara 2 ekor anjing yang diberi nama Iman dan Tokit. Malang Sumirang dituding sesat sekaligus dianggap telah menghina ajaran syariat. Sultan Kudus yang mana sebagai keponakan Syekh Malang Sumirang diminta Sultan Trenggono untuk mengajak pamannya kembali ke jalan lurus. Syekh Malang Sumirang diminta mengakui kesalahannya. Jika tidak, Sultan Demak akan menjatuhkan hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Sunan Kudus berusaha melobi pamannya agar hukuman mati urung dilaksanakan. Ayolah Paman Malang Sumirang, dalam mohon dengan sangat, mengakulah kalau Paman telah salah jalan. Kita bisa kumpul sebagai kerabat, kata Sunan Kudus. Apa jawaban Syekh Malang Sumirang? Ia tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tetap meyakini apa yang dilakukan tidak ada yang salah. Nak Mas Kudus, apa yang kau sedihkan? Perpisahan badan kita. Itu adalah masalah kecil. Aku tak perlu melakukan masalah itu, jawab Syekh Malang Sumirang. Sunan Kudus hanya bisa terdiam pasrah dalam kesedihan. Musyawarah para ulama dan kerajaan Demak akhirnya memutuskan hukuman mati dijatuhkan. Keputusan disiarkan secara luas, di mana eksekusi berlangsung di alun-alun Demak. Kayu bakar pun disiapkan. Kayu disusun bertumpuk-tumpuk dengan sebuah ruangan sebagai tempat Syekh Malang Sumirang. Mengetahui persiapan pelaksanaan hukuman itu, Malang Sumirang tetap tenang. Air mukanya tetap tak terlihat rasa takut maupun sedih. Ia justru gembira. Ia malah teramat girang karena merasa akan bersatu dengan Tuhan yang sudah lama ia idam-idamkan masanya. Sultan Trenggono dan ulama Wali Songo kembali memberi kesempatan Malang Sumirang bertaubat. Cukup mengakui semua kesalahan dan menyatakan kembali ke jalan yang benar. Putusan hukuman mati akan dicabut. Namun Syekh Malang Sumirang tetap dengan sikapnya. Pada hari Senin disaksikan rakyat Demak
hukuman mati itu dilaksanakan. Para wali dan pemuka agama Demak yang dipimpin Sunan Derajat hadir di sekitar alun-alun. Mereka berada di dalam Masjid Agung, duduk di kursi masing-masing. Sementara Sultan Trenggono duduk di atas kursi kencana. Di atas panggung yang sengaja dibangun di antara beringin sepasang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman mati. Selepas sholat duhur, Syekh Malang Sumirang digelandang menuju alun-alun. Rakyat Demak menyambut dengan sorak-sorai. Sebelum diletakkan di antara tumpukan kayu bakar, Malang Sumirang ditempatkan di depan para ulama, di tempat yang paling rendah. Posisi itu merupakan simbol bahwa dulunya Malang Sumirang ini adalah seorang ulama, namun karena kelakuannya sendiri, maka kini ia berada di tempat yang paling rendah. Dewan Wali menunjuk Sunan Kudus sebagai eksekutor hukuman mati. Penunjukan itu untuk menegaskan sebuah kebenaran, tak ada toleransi lagi. Biar saudara sendiri, kalau memang salah harus tetap dihukum. Paman, maafkan saya, dengan terpaksa saya harus melaksanakan titah. Ini adalah keputusan dari mufakat bersama, yakni musyawarah antara segenap wali dengan Kanjeng Sultan, dengan didasarkan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' dan qiyas, ujar Sunan Kudus. Dengan tenang Syekh Malang Sumirang mempersilahkan keponakannya melaksanakan tugasnya. Laksanakan tugasmu, nak. Engkau tak usah ragu. Aku sudah siap menanggung perbuatanku. Tak akan lari aku dari tanggung jawab. Bakarlah kayu-kayu ini. Hanya saja kalau diperkenankan, aku meminta sesuatu kepadamu. Syekh Malang Sumirang meminta 2 bundel kertas beserta tinta yang hendak ditulis sebagai sebuah wasiat. Yang mengejutkan Sunan Kudus, Syekh Malang Sumirang yang berada di tumpukan kayu memulai menulis setelah api berkobar hebat. Paman Sunan Kudus itu duduk bersila di tengah kobaran api, di mana 2 ekor anjingnya ada di dekatnya. Ajaibnya, api tak menyentuh kulitnya. Begitu juga 2 ekor anjingnya tidak terbakar. Malang Sumirang terus menulis. Api itu terus menjilat, menyala-nyala, berkobar-kobar, membumbung tinggi ke atas. Namun sang terhukum masih saja tentram di dalamnya, seakan tengah bernaung di kolam bening saja. Saat api mengecil dan akhirnya mati, tulisan pada bundel kertas itu selesai. Semua mata melihat Syekh Malang Sumirang dan 2 ekor anjingnya tetap segar bugar. Semua tercengang. Para wali, Sultan Demak, para mufti, para pandita agung, para kesatria dan adipati serta segenap punggawa menteri saling pandang. Dengan senyum mengembang, Sunan Sumirang berdiri meninggalkan tempat duduknya. Dihampirinya Sunan Derajat dan menyalaminya. Satu persatu wali dijabat tangannya. Yang terakhir Syekh Malang Sumirang menyalami Sultan Trenggono. Ia kemudian kembali pada Sultan Derajat untuk menyerahkan bundel kertas yang bertuliskan suluk tulisan tangannya. Ia beri nama suluk itu sebagai Suluk Malang Sumirang, sebagai pijakan menuju ilmu rasa yang menyelimuti rasa. Usai menyerahkan suluk Malang Sumirang, Paman Sunan Kudus itu kemudian melanjutkan pengembaraannya ke wilayah pesisir pantai utara. Sejumlah versi yang menyebutkan pengembaraan Syekh Malang Sumirang atau Sunan Panggung berhenti di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Sebuah makam tua di sebelah utara alun-alun kota Tegal, tepatnya di belakang Masjid Panggung, diyakini sebagai pesarean Syekh Malang Sumirang. Setiap Kamis Wage dan Jumat Kliwon, banyak peziarah berdoa di depan pusarannya. Kitab Suluk Malang Sumirang tersimpan di area makam. Namun kitab itu kemudian diyakini turut musnah seiring terjadinya peristiwa kebakaran yang menghanguskan komplek pesarean Mbah Panggung atau Syekh Malang Sumirang. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.